Halo, kali ini kita akan membahas materi tentang mitigasi dan adaptasi bencana alam. Sebelum kita membahas satu persatu, kita akan bahas apa saja sih yang perlu dipelajari dalam bab ini. Yang perlu dipelajari dalam bab ini adalah yang pertama pengertian bencana, yang kedua jenis-jenis bencana alam, yang ketiga pengertian mitigasi dan adaptasi penanggulangan bencana alam. Pasti kalian yang belum pernah dengar materi di nomor 3 ini akan bertanya-tanya apa sih mitigasi itu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang nomor 4, sebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Nomor 4 ini penting karena Indonesia sendiri itu adalah negara yang rawan akan terjadinya bencana. Nah, selanjutnya usaha pengurangan resiko bencana alam. Dan yang terakhir, kelembagaan penanggulangan bencana alam. Mari kita bahas mulai dari nomor 1. Nah, kita mulai bahas dari pengertian bencana. Apa sih bencana itu? Bencana adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alam dan aktivitas manusia. Sebagai contoh, banjir. Banjir bisa disebabkan karena dua faktor, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam sendiri karena durasi hujan yang lama dan air yang masuk ke dalam sungai tidak bisa tertampung oleh sungai sehingga air tersebut meluap dan menggenangi permukiman. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan di sungai yang menyebabkan tersumbatnya aliran sungai sehingga air meluap dan juga menggenangi pemukiman masyarakat. Berdasarkan penyebabnya, bencana dikelompokkan menjadi 3, yaitu bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Sudah jelas ya di judulnya, bencana alam, non-alam, sosial. Di situ kita tahu bahwa bencana alam yang pertama diakibatkan selalu oleh fenomena alam itu sendiri, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Sedangkan bencana non-alam berasal dari kegagalan teknologi atau wabah penyakit seperti yang terjadi sekarang ini, COVID-19. Nah, itu termasuk bencana non-alam. Kemudian bencana sosial. Sosial berarti masyarakat. Nah, bencana ini disebabkan oleh interaksi masyarakat itu sendiri, seperti konflik antar negara, terus antar suku, terorisme yang semakin kesini semakin banyak konflik terjadi. Kemudian kita belajar mengenai jenis-jenis bencana. Apa saja sih jenis-jenis bencana itu? Nah, jenis-jenis bencana itu ada 3. Yang pertama yang disebabkan oleh dinamika litosfer dari dalam bumi. Yang kedua diakibatkan oleh dinamika hidrosfer atau air. Dan yang terakhir diakibatkan oleh dinamika atmosfer. Ini berasal dari luar bumi karena atmosfer. Kita mulai bahas satu-satu. Kita bahas dinamika litosfernya dulu. Yang pertama adalah letusan gunung api. Ini berhubungan dengan material vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung api saat gunung itu meletus. Nah, material ini menjadi sebuah bencana bagi masyarakat karena bisa menimbulkan berbagai dampak yang signifikan. Kita mulai bahas tipe-tipe erupsi gunung yang ada di Indonesia dulu. Erupsi gunung di Indonesia ada 4, yaitu Hawaii, Stromboli, Vulcano, dan Plini. Kita bahas mulai tipe Hawaii. Umumnya berupa semburan lava pijar dan leleran lava serta simultan terjadi pada celah atau kepundan sederhana. Contohnya pada Gunung Batur tahun 1962. Yang kedua, tipe Stromboli. Ini mirip dengan erupsi Hawaii, hanya saja semburan lava pijar yang tipe Stromboli dari magma yang dangkal. Letusannya juga sering terjadi dalam beberapa waktu sekali.
Contohnya erupsi Gunung Raung dan erupsi yang selama ini terjadi di Anak Krakatau. Yang ketiga, tipe vulkano. Nah, ini merupakan tipe yang melontarkan magma secara eksplosif atau secara dahsyat, bisa menghilangkan separuh dari gunung tersebut karena saking dahsyatnya. Materialnya bukan hanya berasal dari magma, namun bercampur dengan batuan samping gunung tersebut. Sebagian besar gunung api di Indonesia mempunyai tipe erupsi vulkano ini, jadi dia sedikit berbahaya. Contohnya adalah Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Itu memiliki tipe vulkano yang erupsinya secara eksplosif. Eksplosif ini juga bisa melontarkan material yang dikeluarkan lebih jauh karena dia ledakannya besar. Sehingga cakupan daerah yang terdampak semakin luas. Dan erupsi yang terakhir, erupsi tipe Plini. Ini juga erupsi yang sangat eksplosif dari magma yang sangat berbahaya. Ini seperti tipe vulkano tapi lebih besar. Letusannya disertai ledakan yang sangat dahsyat dan dapat merusak lingkungan. Material yang dierupsikan pun juga bisa terlontarkan semakin luas. Salah satu contohnya adalah letusan Krakatau pada tahun 1883 yang memberikan efek pada iklim dunia. Kemudian beberapa material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi ini adalah awan panas dan guguran abu, lava, lahar, longsoran pasir, dan batu. Nah, ada juga yang mengeluarkan gas beracun yang apabila manusia tidak sengaja menghirupnya maka akan terinfeksi saluran pernafasan. Kemudian lahar juga bisa menyebabkan banjir seperti banjir lahar dingin yang terjadi. Kemudian adalah tanah longsor, yaitu gerakan massa batuan yang menuruni lereng atau tebing. Beberapa penyebab terjadinya tanah longsor ini antara lain: 1. Erosi tanah. Yang kedua, penebangan hutan dan lahan pertanian di lereng. Maksudnya penebangan hutan secara liar dan pembukaan lahan pertanian di daerah lereng. Nomor 3, gempa bumi. Nomor 4, gunung meletus. Nomor 5, tumpukan sampah. Dan yang terakhir, longsoran lama. Tanah yang sudah pernah mengalami longsor sebelumnya akan sangat rawan terkena longsor lagi. Maka dari itu, hendaknya hindari lokasi yang merupakan bekas longsoran untuk pembangunan gedung dan pemukiman. Selanjutnya adalah gempa bumi, di mana gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Di Indonesia ini merupakan negara yang rawan terjadinya gempa bumi karena terletak di antara lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang menjadi penyebab utama banyaknya ancaman gempa bumi di Indonesia. Selanjutnya, ini adalah faktor penyebab terjadinya letusan gunung api, tanah longsor, dan gempa bumi. Bisa dilihat bahwa bencana-bencana ini memiliki dampak yang berbeda-beda. Namun, sama-sama memiliki dampak yang dapat merubah kehidupan masyarakat secara signifikan, baik dari kesehatan psikologis, dari lingkungan sekitar yang berubah, dan lain-lain. Nah, ini merupakan visualisasi dari bencana-bencana yang dijelaskan tadi. Yang atas sebelah kiri gempa, kanan letusan gunung api, dan yang bawah merupakan tanah longsor. Kerusakan yang ditimbulkan akibat ketiga bencana tadi memiliki
efek yang sama, seperti kerusakan harta benda, kehilangan tempat tinggal, adanya korban jiwa, tertutupnya akses jalan, lalu munculnya kepanikan massal. Nah, dampak-dampak ini selalu akan dialami oleh masyarakat yang terdampak oleh bencana-bencana tersebut. Kemudian bencana alam akibat dinamika hidrosfer, berarti tentang air ya. Nah, ini adalah bencana alam akibat dinamika hidrosfer. Ada dua, yaitu banjir dan tsunami. Secara simpel, pengertian banjir adalah peristiwa ketika sungai tidak mampu menampung air di dalamnya sehingga air tersebut keluar dan mengendangi pemukiman masyarakat. Banjir ini di setiap daerah beda-beda. Nah, yang sering terjadi banjir adalah pada wilayah perkotaan di mana kurangnya drainase, terus sampah yang banyak di sungai, kemudian padatnya pemukiman masyarakat. Kemudian tsunami. Tsunami ini berhubungan dengan gelombang air laut. Ini terjadi pada daerah sekitar pantai. Nah, ini gambarnya. Yang sebelah kiri banjir dan sebelah kanan tsunami. Nah, ini adalah faktor penyebab terjadinya banjir dan tsunami seperti yang dijelaskan tadi, bahwa banjir sungai tidak mampu menampung air di dalamnya sehingga keluar dan menggenangi. Kemudian tsunami terjadi akibat aktivitas tektonik seperti gempa bumi dan aktivitas vulkanik atau letusan gunung api yang terdapat di dasar laut. Kemudian ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh banjir dan tsunami. Keduanya memiliki dampak yang hampir sama atau sama, bahkan karena sama-sama menggenangi daerah pemukiman masyarakat. Dampak yang pertama adalah mengakibatkan korban jiwa. Ini juga sesuai cakupan luas dan frekuensi bencana pada daerah tersebut. Lalu merusak harta benda, merusak fondasi bangunan, menutup akses jalan, mengganggu aktivitas, timbulnya berbagai jenis penyakit, terutama penyakit diare, disentri, dan berbagai penyakit kulit. Lalu bisa juga menghanyutkan bangunan yang dilewatinya. Kalau banjir dan tsunami terjadi secara besar, bangunan ringan maupun sedang pun bisa dihanyutkan. Nah, kemudian yang ketiga, bencana alam akibat dinamika atmosfer. Nah, ini ada badai tropis, tornado, kekeringan, dan kebakaran hutan. Di Indonesia sendiri yang sering terjadi adalah kebakaran hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Di sana kan banyak hutan tropis. Nah, ini merupakan pengertian masing-masing bencana akibat dinamika atmosfer. Yang nomor 2, tornado itu biasanya bisa sampai terjadi kebakaran karena muncul api. Kekeringan ini kalau di Indonesia biasanya terjadi di daerah timur seperti Nusa Tenggara, Papua. Lalu kebakaran hutan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di daerah Sumatera dan Kalimantan itu rata-rata. Penyebab bencana yang dijelaskan tadi, yang pertama adalah badai tropis, perbedaan tekanan ekstrim sirkulasi udara. Yang kedua, tornado terjadi ketika musim pancaroba dengan suhu udara harian panas. Kemudian kekeringan, penyebabnya adalah curah hujan rendah, pasokan air permukaan berkurang, pasokan air tanah berkurang, konsumsi air besar-besaran, dan kerusakan wilayah tangkapan air di daerah tersebut. Kebakaran hutan biasanya terjadi ketika musim kemarau, lalu terjadi karena sambaran petir, gas metana. Nah, ini biasanya di Kalimantan. Kemudian lava pijar dari letusan gunung api. Dampak yang ditimbulkan, nah seperti ini, kerusakan bangunan, gagal panen, polusi udara. Kita mulai lanjut pada bab mitigasi dan adaptasi penanggulangan bencana. Nah, apakah kamu tahu apa itu mitigasi? Nah, mitigasi ini upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik,
kemudian peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Lalu mitigasi juga upaya memperkecil jumlah korban dan kerugian akibat bencana alam yang pernah terjadi. Nah, kemudian penanggulangan. Penanggulangan ini berbeda dengan mitigasi. Kalau mitigasi tadi untuk mengurangi resiko banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kalau penanggulangan itu lebih kegiatan yang dilakukan setelah bencana itu terjadi, seperti kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, lalu penyediaan posko untuk korban, pemulihan sarana dan prasarana. Nah, ini beberapa informasi yang digunakan untuk perencanaan penanganan bencana. Kemudian ini siklus manajemen bencana. Dari yang pertama mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana. Yang kedua, kesiapsiagaan, perencanaan cara merespon. Yang ketiga, responnya, upaya meminimalkan bahaya. Yang keempat, pemulihan, mengembalikan kondisi masyarakat menjadi seperti semula. Nah, yang selanjutnya adalah adaptasi bencana alam, di mana kita harus menyesuaikan dengan bencana alam dan diharapkan tidak ada dampak yang lebih buruk dari sebelumnya. Nih, ancaman bencana alam ada alamiah, biologis, geologis, hidrometeorologis, dan ancaman sosial alami dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh adaptasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Yang pertama adalah pada bidang pertanian. Contohnya, petani harus bisa memilih tanaman mana saja yang cocok ditanam pada saat musim kemarau atau musim hujan. Kemudian pada bidang kesehatan, dokter-dokter harus handal dalam mengatasi penyakit atau masalah kesehatan yang timbul pada setiap perbedaan musim. Nah, kemudian adaptasi ketersediaan air. Ini harus kita jaga persediaannya, jangan menggunakan air dengan berlebihan, karena ini untuk mengantisipasi kekurangan air di musim kemarau. Kemudian, untuk wilayah perkotaan yang sering dilanda banjir, kita harus mengantisipasi dengan perbaikan sistem drainase, menambah area penghijauan, membuat lubang biopori untuk meningkatkan penyerapan air di daerah tersebut. Nah, ini sebaran daerah rawan bencana alam Indonesia. Nah, ini usaha pengurangan risiko bencana. Nah, selanjutnya ada kelembagaan penanggulangan bencana alam di Indonesia. Ada dua. Yang pertama BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Keduanya ini memiliki hubungan satu sama lain. Apabila di suatu daerah terjadi kerusakan alam yang berhubungan dengan geologi, masyarakat bisa melalui pemerintah daerah menghubungi PVMBG yang berkantor di pusat Bandung untuk diteliti keadaannya. Apabila terjadi bencana alam seperti gunung meletus, keluar gas alam, tsunami. Nah, masyarakat ini bisa melaporkan kejadian tersebut ke dalam BNPB atau PVMBG. Nah, BNPB bertugas dalam hal melaksanakan penanganan bencana, sedangkan PVMBG bertugas dalam hal mengatasi dan menyelidiki sebab-sebab dan akibat bencana alam yang sedang terjadi. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat.